Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nazi'at. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit atau mungkin secara global makna dari ayat-ayat pertama dari surat An-Nazi'at yang berkaitan erat dengan al-iman bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat pertama surat An-Nazi'at bersumpah dengan sifat-sifat para malaikat untuk menegaskan hari kebangkitan yang diingkari oleh kaum musyrikin jahiliyah. Kita lanjutkan ucapan Asy-Syaikh tentang firman-Nya ayat pertama dari surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kata Syekh, wa humul malaikatu allati tanzi'u al-arwah biquwwatin. Mereka adalah para malaikat yang mencabut roh-roh, yaitu orang-orang kafir dengan kuat, dengan keras. Wa tughriqu fi naz'iha, dan mereka sangat amat istilahnya mendalam dalam mencabutnya. Ada yang menjelaskan tughriqu gharqa wa nazi'ati gharqa. Gharqa itu artinya kalau secara bahasa ya, secara sekilas seperti orang yang tenggelam di sungai, di sumur, di laut, namanya gharqat. Seperti itulah rohnya orang kafir ketika mau dicabut, ditenggelamkan dalam jasadnya. Setelah itu dicabut dengan keras, kata para ulama. Ini cara mencabut roh atau nyawa orang-orang kafir. Tughriqu, ditenggelamkan dulu oleh malaikat ke dalam jasadnya sampai dia roh nyawa orang kafir berlarian ke sana kemari sampai istilahnya bersembunyi di dalam balik kukunya, kemudian dicabut dengan keras oleh
para malaikat. Itu diantara makna wan naziati gharqan. Gharqan tughriqu fi naz'iha hatta takhrujar ruh, sampai rohnya orang kafir itu keluar. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Rasulullah SAW dalam hadis Al-Bara bin Azib yang panjang lebar tentang perjalanan roh orang mukmin dan orang kafir, di situ dijelaskan bedanya malaikat mencabut nyawa orang kafir, roh orang kafir dengan roh orang mukmin. Dan itu juga sebagai tafsir dari ayat ini, wan naziati gharqa, bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan keras, dengan kasar dari sisi ucapan maupun dari sisi fi'lan, perbuatan. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Rasul SAW dalam hadis Bara bin Azib menyebutkan malaikat maut ketika mau mencabut nyawa roh orang kafir mengatakan, ayatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadabih. Wahai jiwa yang busuk, yang jelek, keluarlah kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi apa? Ucapan malaikat sangat kasar kepada orang kafir tersebut ketika mau dicabut. Dan ketika mencabutnya tadi dengan kasar, dengan keras. Kata Rasul seperti gancu yang ditarik. Ya, mungkin kalau orang seperti kalau kita lihat kuli bangunan yang ngangkat karung beras, kayak gancu gitu kan. Itu kan kalau ditarik keras sekali. Ya, seperti itulah kurang lebihnya kasar kerasnya malaikat ketika mencabut nyawa orang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kasar keras qaulan wa fi'lan. Nanti akan disampaikan pada ayat berikutnya bedanya dengan nyawanya orang mukmin ketika dicabut. Fatu jaza bi amaliha, kemudian mereka pun dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Tentunya roh orang kafir seperti dalam hadis Bara bin Azib ketika telah dicabut oleh malakul maut, telah keluar, diberikan kepada para malaikat-malaikat yang lain. Sebagaimana firman Allah, tawafathu rusuluna, mereka diwafatkan oleh para rasul-rasul kami. Yang dimaksud itu para malaikat-malaikat setelah nyawa dicabut oleh malakul maut diserahkan kepada malaikat-malaikat yang lain. Dan mereka akan membawa ke atas, namun gak sampai ke langit pertama, sudah dijatuhkan lagi ke bumi. Dan disitulah mereka dikembalikan ke jasadnya, ditanya oleh malaikat Munkar wan Nakir, marrobuka wa man nabiyuka wa madinuka. Tentunya orang kafir tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar wan Nakir. Kemudian mereka pun diberikan azab kubur. Di antaranya kata Rasul, diutus seseorang yang tuli bisu buta dengan membawa palu yang kalau dipukulkan di gunung akan hancur gunung tersebut, dan itu akan dipukulkan kepada orang kafir tersebut, dan dia akan berteriak, menjerit dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali tsaqalan, kata Rasul, kecuali jin dan manusia. Dan dari sini kata para ulama, azab kubur itu tidak mungkin bisa didengar oleh manusia. Dusta kalau ada yang mengaku-ngaku mendengarkan azab kubur. Bahkan dalam riwayat lain Rasul mengatakan, laula alla tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min azabil qabr ma asma'u. Kata Rasul, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling menyemayamkan, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian dari azab kubur yang aku dengarkan. Intinya sekali lagi, azab kubur ini masalah gaib karena ini di alam barzakh, di luar alam dunia. Ini di alam barzakh, sebagaimana
Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah." Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Hadil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala adzabil qabr fil barzakh." Ini adalah ayat yang terbesar yang dijadikan dalil bagi ahli sunnah untuk menetapkan adab kubur di alam barzakh. Ini alam di luar dunia. Ya, sekali lagi seorang muslim, muslimah wajib mengimani adanya azab kubur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan ini sekali lagi Allah azab orang kafir di alam barzakh sebelum alam akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Fatujaza bi amaliha, maka nyawa roh orang kafir ketika dikembalikan ke dalam jasadnya, mereka akan diberikan balasan. Di antaranya di alam barzakh. Dan kata para ulama, azab kubur itu mencakup roh dan jasad manusia. Bukan hanya rohnya saja yang diadab, tidak, namun jasad dan rohnya sekaligus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian juga disempitkan alam kuburnya, sebagaimana firman Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, kata Allah, maka kami berikan kehidupan yang sempit. Di antaranya sempit di alam barzakh. Naudzubillahi min dzalik. Ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wan nasyitati nashta." Dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut dan dengan cepat. Ya, sekedar tombol ngantuk ya. Kemarin sudah kita sampaikan, pembahasan ini cuma sekedar ngetes saja. Di sini Allah bersumpah dengan para malaikatnya. Boleh tidak kita kalau bersumpah dengan mengatakan demi malaikat? Boleh tidak? Kenapa kok tidak boleh? Karena Rasul SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat syirik. "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Adapun Allah, dia bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini merupakan kekhususan Allah. Dia bersumpah dengan makhluknya dengan apa yang dia kehendaki. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wan nasyitati nashta wa humul malaikatu aidan. Yang dimaksud dengan an-nasyitat ini juga para malaikat. Ayat-ayat dari surat An-Nazi'at, di awal-awal surat An-Nazi'at ini mirip dengan di awal-awal surat Al-Mursalat, wal mursalati urfa, dan seterusnya. Itu juga tentang para malaikat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan juga untuk bisa mempelajari surat Al-Mursalat ya. Kemudian kata beliau, an-nasyitat itu juga para malaikat. Tajdzibul arwah biquwatin wa nasyatin. Ada sebagian, ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan wa nasyitati nashta, itu maknanya kurang lebih sama dengan yang pertama. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan kuat ya. Cuma yang lebih benar, lebih kuat pendapat yang mengatakan yang kedua, annan nashta yakunu li arwahil mu'minin. Yang benar atau yang lebih tepat, wa nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Ya, karena dalam kaidah para ulama, kalau ada dua ayat seperti ini, itu lebih tepatnya ayat yang berikutnya bukan sekedar menegaskan, namun menjelaskan ya sesuatu yang tidak dijelaskan di ayat yang pertama, bukan sekedar litakid, yaitu secara asal kalau ada ya permasalahan seperti ini. Ya, kalau ada dua pendapat yang sekali lagi
pendapat pertama mengatakan ini sekedar penegasan saja, yang kedua mengatakan ini maknanya berbeda secara umum, secara asal. Ini yang lebih benar, bahwasanya anasyitati nasta maknanya demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan cepat dan dengan lemah lembut. Dan sudah kita sampaikan dari hadis Al-Bara bin Azib juga, Rasul menyebutkan bagaimana malaikat maut ketika mencabut nyawa orang yang beriman dengan lemah lembut, ya, baik kaulan wa fi'lan, secara ucapan maupun perbuatan. Secara ucapan malakul maut mengatakan, ayatuhan nafsu al-tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila ridwanim minallah wa maghfiratihi, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau kepada keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekali lagi cara malaikat mencabut nyawa orang yang beriman, dan keluarnya sangat mudah. Kata Rasul seperti al-qatrah, qatratul ma takhruju min fisiqa, seperti air atau tetesan air yang keluar dari ceret, sangat mudah. Ya, kemudian setelah itu diserahkan kepada ar-rusul, malaikat-malaikat yang lain, dan roh orang beriman akan dibawa sampai ke langit yang ketujuh. Bahkan dalam perjalanan ketika malaikat-malaikat yang lain dilewati oleh roh tersebut, mereka bertanya, roh siapa ini? Sangat wangi baunya. Ini sekali lagi pujian malaikat terhadap roh orang-orang yang beriman, artinya dengan lemah lembut dicabut dan juga mendapatkan pujian dari malaikat-malaikat yang lain. Kemudian sampai ke langit yang ketujuh, diperintahkan oleh Allah untuk dikembalikan ke dalam jasadnya, baru ditanya oleh malaikat Munkar wan Nakir. Itulah namanya fitnatu al-qabr. Dan orang beriman dikokohkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan Munkar wan Nakir. Ya, sebagaimana firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman, yang bertauhid, alias yang tidak berbuat syirik, dengan ucapan yang sabit di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di antaranya kata ulama, ketika ditanya oleh malaikat Munkar wan Nakir, orang mukmin akan bisa menjawab dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dibayangkan, wah soalnya kan mudah, marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Ya, iya, asalnya pertanyaan itu mudah, namun kondisi sikonnya berbeda dengan keadaan yang normal. Antum saja mungkin pernah mendengar, pernah menyaksikan, naudzubillah min dzalik, orang kecelakaan di jalan, ya, ketika kondisinya sangat parah. Antum mungkin tanya namanya siapa, alamatnya di mana, mungkin dia susah menjawab. Padahal kalau dalam kondisi normal, ya sangat mudah. Namun dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang sangat genting, susah. Ya, sekedar ya ilustrasi saja. Ada juga cerita dari teman, di tempatnya dulu sering terjadi gempa bumi. Ya, suatu saat, ini cerita sendiri dia, pengalaman dia dan keluarganya ketika gempa bumi. Dia ketika gempa bumi tengah malam, dia ya dalam kondisi kebingungan, kepinginnya keluar dari rumah. Dia tahu teorinya kalau ada gempa keluar dari rumah, menjauh dari dalam rumah. Dia pun sekeluarga ingin keluar, tapi pintu depan nggak bisa dibuka. Karena ya mungkin ada pengaruh gempa itu kan. Akhirnya mereka pasrah sudah, semalaman di dalam rumah nggak bisa keluar. Baru pagi hari sadar bahwa di belakang rumahnya kan juga ada pintu. Paham ya? Ini kondisi yang genting nggak ya bisa disamakan dalam keadaan normal. Ini satu keluarga lupa kalau di belakang rumahnya ada pintu untuk bisa keluar. Ya, ini salah contoh saja. Bahwasanya jangan dibayangkan pertanyaan malaikat marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka itu bisa dijawab dengan mudah. Yang bisa menjawabnya hanya orang-orang yang Allah kokohkan, ya, yang Allah berikan pertolongan. Dan itu syaratnya, kata para ulama, yusabbitullahu alladhina amanu, yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa menjawab pertanyaan Munkar wan Nakir di alam barzakh kelak.
Ya, dan semoga Allah memberikan kepada kita nikmat kubur. Intinya di sini kata para ulama, malaikat maut mencabut nyawa orang beriman dengan cepat dan dengan lemah lembut, qaulan wa fi'lan. Ai anna nashta yakunu li arwahil mu'minin wan naza' li arwahil kufar. Adapun an-naza' tadi ayat pertama wan naziati gharqa, ini bagi rohnya orang-orang kafir. Ayat berikutnya Allah berfirman was-sabihati sabha, demi malaikat yang mereka istilahnya naik turun dari langit ke langit. Ai al-mutaraddidat fil hawa, yang mondar-mandir di udara, di langit. Su'udan wa nuzulan, naik dan turun. Sebagaimana firman Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat ta'ruju, naik kepada Allah. Ta'rujul malaikatu warruh, demikian pula malaikat Jibril. Ini menunjukkan para malaikat mereka naik turun dengan seizin dari Allah, dan sekaligus kata para ulama ayat ini menunjukkan Allah fis sama, Allah di atas langit. Malaikat naik kepada Allah, berarti Allah di atas, bukan di bawah. Ya. Kemudian juga dalam ayat surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, malaikat turun dan juga malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar. Ini para malaikat naik turun ya dari langit ke langit dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabihat artinya al-mutaraddidat fil hawa su'udan wa nuzulan. Ayat berikutnya fasabiqati, ya, fasabiqati sabqa, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Apa maknanya? Kata Syekh, fasabiqati li ghairiha, mereka malaikat itu yang mendahului selainnya. Ya, para malaikat lebih kuat, lebih cepat ya kekuatannya dibanding yang lain. Sabaqan fatubadir li amrillah, di antara maknanya mereka lebih cepat dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, para malaikat semuanya ahlu ta'ah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Adapun manusia, jin, kullu bani adam khata, demikian pula dengan al-jin. Adapun malaikat la ya'sunallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Ya, dan mereka yaf'aluna ma yu'maru, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lebih cepat dalam melaksanakan perintah Allah. Demikian pula di antara makna fasabiqati sabqa wa tasbiqus syayatin fi isalil wahyi ila Rasulillah. Mereka lebih cepat dari setan-setan dari kalangan jin ketika menyampaikan wahyu kepada para utusan-utusan Allah. Ya, mungkin pernah kita sampaikan di kajian masalah surat Al-Fatihah, di antara kelakuan setan dari jin, mereka menyadap ya pembicaraan para malaikat, ya, di antaranya masalah hal-hal yang gaib. Ya, makanya di antara fungsi bintang-bintang di langit rujuman lisyayatin, untuk memanah ya para setan-setan dari kalangan jin agar mereka tidak bisa menyadap pembicaraan malaikat di langit. Dan sudah kita mungkin pernah jelaskan juga, ini berkaitan dengan dunia perdukunan. Ya. Kadang ya kata Rasul, dukun itu 100 ucapannya satu yang benar, 99 yang dusta. Namun ya marketingnya pintar, yang ditunjukkan yang apa? Yang satu itu. Jadi laris manis, padahal
99 ramalannya dusta. Nah, seandainya ada yang benar dari ramalannya, bisa jadi itu bantuan dari setan jin yang dia miliki. Ya, karena setan jin dan dukun ini punya MOU, ya, perjanjian. Setan dari kalangan jin mau membantu dukun tukang ramal, kalau tukang ramal mau tunduk kepadanya, mau menyembahnya, mau beribadah kepadanya. Pada hakikatnya dukun adalah budaknya setan dari kalangan al-jin. Karena sekali lagi, seandainya tadi misalnya ada pasien datang ke dukun, tanya ada barangnya yang hilang di rumah, setan dari kalangan jin membisikkan kepada dukun tadi yang mencuri si fulan. Terkadang benar, terkadang satu yang benar 99 dusta. Itu diantara apa? Karena setan jin itu atau permasalahan-permasalahan yang lain yang dia menyadap dari berita langit. Jadi sekali lagi, ini yang dimaksud dengan setan-setan itu terkadang menyadap berita dari langit yang berkaitan dengan yang gaib. Bukan berarti mereka tahu yang gaib, tidak. Mereka nguping istilahnya. Namun banyak dari mereka yang juga terkena lemparan bintang-bintang tersebut. Rujumali asyayatin. Namun terkadang malaikat lebih cepat menyampaikan wahyu berita dari Allah kepada para rasul-rasul Allah dari kalangan manusia. Itu diantara makna fasabiqati sabqa hatta la tastariquhu. Malaikat lebih cepat menyampaikan wahyu Allah kepada para rasulnya sehingga tidak disadap oleh setan-setan dari kalangan al-jin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Ayat berikutnya, fal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan manusia. Al malaika alladzina wakkalahumullah an yudabbiru katsiran min umuril alam. Yang dimaksud dengan al mudabbirat adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur kebanyakan urusan alam semesta, al-uli wa sufli, yang atas maupun yang bawah. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan. Bukan malaikat itu yang menciptakan hujan. Ini Allah yang menugaskan mereka. Sekali lagi, kata-kata fal mudabbirat, mereka mengatur bukan dengan seizin mereka, seenak mereka, tidak, namun dengan seizin dari Allah, perintah dari Allah. Mereka hanyalah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya tetap mereka sebagai makhluk ciptaan Allah yang diperintah oleh Allah, maka tidak boleh mereka disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ditugaskan oleh Allah mengatur semua urusan ini. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di antara kandungan iman kepada malaikat yaitu apa? Coba diulangi lagi. Ada berapa kandungan iman kepada para malaikat? Ada 4. Yang pertama, mengimani wujud malaikat. Yang kedua, mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat para malaikat sama secara global maupun terperinci. Kenapa kok global? Ada yang tahu? Kenapa kok dikatakan secara global? Mengimani sifat-sifat malaikat, nama-nama malaikat secara global. Kenapa? Karena jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita nggak tahu semua tugas malaikat atau sifat malaikat. Kita nggak tahu semua nama malaikat. Kita imani secara global. Di sana ada malaikat yang punya nama, kita nggak tahu secara terperinci. Kita imani secara global. Di sana ada malaikat yang memiliki sifat-sifat yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena memang nggak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian mengimani tugas-tugas para malaikat secara global maupun terperinci. Yang nggak disebutkan tugas mereka, kita imani mereka punya tugas. Semua malaikat punya tugas, sebagaimana kata Allah dalam surat As-Saffat, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah kami, kata malaikat,
kecuali ada tugas masing-masing. Tapi nggak semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita imani secara global. Adapun yang disebutkan secara terperinci dalam ayat ataupun dalam hadis tentang tugas malaikat, kita imani secara terperinci. Seperti tadi, malakul maut tugasnya mencabut nyawa. Dari mana kita tahu? Dalilnya firman Allah, "Qul yatawaffakum malakul maut." Ada malaikat mungkar wan nakir yang tugasnya bertanya kepada mayit yang kafir maupun yang mukmin, rabbuka wa manabika faliduka, sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib dan juga yang lainnya. Tugas malaikat Jibril misalnya menurunkan wahyu, tanzilum mir rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin. Itu tugasnya malaikat Jibril dan seterusnya. Ini sekali lagi masalah gaib tidak boleh kita berbicara kecuali dengan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi kebanyakan urusan alam semesta ini, yang atas maupun yang bawah. Minal amtar, dari turunnya hujan, wan nabat, ditumbuhkannya tumbuhan-tumbuhan, wal asjar, pepohonan, wariyah, ditiupkannya angin, wal bihar, mengurusi laut, wal ajinna, janin dalam rahim seorang ibu, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang masyhur, ketika janin sudah berusia 120 hari, yursal ilaihil malak, diutuslah malaikat. Itu malaikat yang mengurusi janin tersebut dan juga untuk menulis catatan takdirnya. Wal hayawanat, yang juga mengurusi hewan-hewan, wal janna wan nar wa ghairi dzalik. Maka dari sini kata para ulama, ini diantara buah beriman kepada para malaikat, kita mencintai para malaikat. Karena apa? Yang pertama, karena mereka taat kepada Allah. Orang beriman, orang yang taat dari kalangan manusia, wajib kita cintai. Demikian pula dengan apa? Para malaikat. Jangan sampai memusuhi, membenci para malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini seperti orang Yahudi. Mereka apa? Memusuhi malaikat. Di antaranya malaikat Jibril, mangkana aduan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Ini adalah kelakuannya orang-orang al-Yahud, naudzubillahi min dzalik. Kemudian di antara buah kita beriman kepada malaikat, kata para ulama, yaitu ada rasa bersyukur kepada Allah. Allah utus para malaikat untuk mengurusi urusan kita, untuk memberikan banyak maslahat kepada kita. Dengan diturunkannya hujan. Apalagi di Surabaya kalau nggak ada hujan, ini keringat netes. Ini luar biasa bersyukur kepada Allah. Karena sekali lagi Allah luar biasa mengutus malaikat mengurusi urusan kita. Bahkan di antara para malaikat ada yang khusus mengurusi kita, menjaga kita dari segala bentuk mara bahaya, yang dinamakan dengan al-muaqibat. Allah berfirman, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah punya malaikat-malaikat yang bergantian berjaga, yang menjaga manusia di belakang dan di depan mereka. Yahfazunahu, menjaganya dengan perintah dari Allah. Jadi setiap waktu kita di antara 4 malaikat. Malaikat kanan dan kiri yang mencatat amal-amal perbuatan kita, dan malaikat di depan dan di belakang yang menjaga kita. Kalau antum baca tafsir ulama salaf seperti Mujahid, Abdullah bin Abbas dan sebagainya, di antaranya menjaga manusia dari mara bahaya yang datangnya dari manusia, dari jin ataupun binatang-binatang yang berbahaya. Itu di antaranya apa? Dengan penjagaan para malaikat dengan seizin dari Allah. Namun kalau Allah menghendaki orang itu mau tertimpa musibah atau orang itu akan tertimpa musibah, diperintahkan malaikat yang di depan atau di belakang untuk meninggalkannya. Sekali lagi kita apa? Wajib bersyukur kepada Allah. Wajib untuk apa? Mencintai para malaikat tersebut. Ini yang terkadang kita tidak apa? Menyadarinya. Suatu saat mungkin ada, bukan karena apa? Kita sakti mondraguna. Ini sekali lagi karena apa? Allah perintahkan malaikat menjaga kita sehingga mungkin ada sesuatu yang berbahaya nggak sampai terkena kita.
Ya, sekali lagi semuanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala tadi lewat penjagaan para malaikat. Ada malaikat yang mengurusi ya manusia, setiap individu setiap waktu di antara 4 malaikat. Ya, di antaranya 2 di depan di belakang menjaga manusia dari segala bentuk mara bahaya, yahfadunahu min amrillah. Kurang berapa menit? Baik. Kita lanjutkan. Demikian pula tadi menjaga surga dan neraka. Ya, malaikat yang menjaga surga dan neraka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani warhamakumullah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah. Di dalam ayat ini sebetulnya ada istilahnya yang mahdhuf, yang istilahnya sembunyikan ataupun makna yang tersirat yang berkaitan dengan inti sumpah Allah. Ya, sudah kita sampaikan di awal kajian. Allah bersumpah, ya, al-qasam. Kalau dalam uslub bahasa Arab ini namanya uslubul qasam, dalam bahasa Arab ini namanya uslubul qasam, redaksi sumpah. Redaksi sumpah dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 unsurnya. Ada 3 rangkaian sumpah. Yang pertama ada namanya adatul qasam, seperti di sini. Ya, wan naziat, waw di situ sebagai adatul qasam. Contoh dalam bahasa Arab yang lain, wallahi inna tauhid miftahul jannah. Kita katakan demi Allah, sesungguhnya tauhid adalah kuncinya surga. Ada kata-kata waw, itu namanya adatul qasam. Ini rangkaiannya pertama, susunan yang pertama. Yang kedua harus ada al-muqsam bihi yang dijadikan sumpah. Di sini Allah bersumpah dengan nama malaikat fal wan naziat. An-naziat sebagai al-muqsam bihi. Kalau kita tadi bersumpah demi Allah, wallahi, Allah sebagai muqsam bihi. Kemudian wal muqsam alaihi. Inti sumpah itu apa? Ya, kalau tadi dalam ungkapan kita wallahi inna tauhid miftahul jannah. Ada 3 rangkaiannya. Yang pertama apa? Wow. Yang kedua Allahi. Yang ketiga inna tauhid miftahul. Nah, di sini hanya disebutkan 2 rangkaiannya. Ya, wow dan para malaikat tadi. Yang ketiga mana? Al-muqsam alaih. Itu dalam bahasa Arab namanya mahdhuf, yang disembunyikan ataupun yang tersirat. Yaitu dalam kata-kata ya sebelum yauma tarjufur rajifah ada makna la tub'atsunna, demi para malaikat sungguh kalian akan dibangkitkan. Nah, kata-kata la tub'atsunna di situ apa? Tidak disebutkan, artinya disembunyikan yang tersirat. Tapi itu wajib ada. Ya. Seperti kalau antum belajar kalimat la ilaha illallah. Itu la ilaha itu dalam konteks bahasa Arab itu ada sesuatu yang tersirat, ada yang disembunyikan di situ, yaitu apa? La ilaha haqqun illallah. Ini kalau yang belajar bahasa insyaallah paham. Kalau enggak belajar ya wallahu a'lam. Intinya di sini dalam ayat yauma tarjufur rajifah ada kata-kata la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Dan ini sudah kita sampaikan bahwasanya ayat-ayat surat ya Makkiyah ini banyak berkaitan dengan hari apa? Kiamat. Ya, dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, al-muqsam alaih dalam surat ini berkaitan dengan hari kebangkitan menurut sebagian pendapat para ulama. Sungguh kalian akan dibangkitkan yauma tarjufur rajifah, pada hari ditiupkannya sangkakala, yaitu pada hari kiamat. Sungguh kalian akan apa? Dibangkitkan. Ya. Kalau anak tanya kenapa kok ditekankan di sini dan dalam surat-surat Makkiyah tentang hari kebangkitan? Kenapa? Karena orang musyrikin jahiliyah tidak mengimani adanya hari kebangkitan, maka ditegaskan dalam surat-surat Makkiyah di sini. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.